Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya dengan mata pelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang listrik dinamis, subkompetensi hukum 2 Kirchhoff. Ya, kita sudah membahas tentang hukum 1 Kirchhoff sebelumnya, di mana jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, ya. Maka untuk hukum 2 Kirchhoff ini berbunyi di dalam sebuah rangkaian tertutup, ya, bunyinya adalah di dalam sebuah rangkaian tertutup ya, jumlah aljabar GGL, gaya gerak listrik atau GGL, ya, tandanya adalah epsilon ini, dengan penurunan tegangan, ya, dengan penurunan tegangan dalam kurung I kali R sama dengan 0. Ya, dirumuskan sigma epsilon ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Ini, ya. Nah, di sini kita mengenal istilah loop untuk menentukan arah putaran, ya. Jadi kita membuat sebuah aturan, ya, di mana aturan yang pertama adalah pilih loop searah arus. Pilih loop searah arus. Yang kedua, ya, jika loop searah arus, ya, jika loop searah arus, maka IR bertanda positif. Jika berlawanan, bertanda negatif. Yang keempat, ya, yang ketiga, maaf, jika saat mengikuti arah loop yang dijumpai pertama kutub positif baterai, ya, kutub positif GGL, maka GGL bertanda positif, ya. Dan selanjutnya jika yang dijumpai pertama adalah kutub negatif
GGL, maka GGL dalam kurung epsilon bertanda negatif. Oke, kita langsung ke contoh saja. Ya, contoh. Misalkan ada sebuah rangkaian semacam ini. Ya, misalkan ya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Di sini adalah GGL-nya epsilon ya. Ini adalah R1, ini R2, ini R3 ya. Maka arus akan mengalir dari kutub positif baterai ke kutub negatif. Maka yang pertama, sesuai dengan aturan tadi, kita pilih loop searah dengan arah arus. Bagi kita buat loop seperti ini adalah arah loopnya ya. Setelah kita tentukan arah loop, kemudian kita masukkan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma epsilon ditambah sigma I kali R sama dengan 0 ya. Kemudian kita masukkan bersama-sama putaran loop ini ya, sesuai dengan poin yang ketiga. Putaran loop ini dari positif ternyata sesuai dengan arah loop bertemu dengan kutub negatif. Berarti kita masukkan main E ya. Misalnya ini punya hambatan dalam sebesar R. Jadi sumber elemen ini punya hambatan dalam sebesar R di sini. Misalnya ya. Berarti saat putaran arah loop di sini, yang pertama ditemui adalah kutub negatif. Berarti kita tulis ini main E. Terus arus ini bertemu dengan R1. Kita tulis searah loop dah ini. Arus searah loop ya, berarti plus I1 R1. I bertemu dengan R2 plus I R2. I bertemu dengan R3 plus I R3. I bertemu dengan hambatan dalam plus I kali R sama dengan 0. Kita pindah E-nya ke ruas kanan, sedangkan I-nya kita keluarkan. I kurung R1 plus R2 plus R3 plus R hambatan dalam sama dengan E. Sehingga arus yang lewat adalah I sama dengan E dibagi dengan R1 plus R2 plus R3 plus R. Nah, ini contoh untuk rangkaian tunggal ya. Contoh untuk rangkaian tunggal. Artinya tunggal itu satu loop ya. Satu loop. Ya. Sekarang bagaimana apabila kita memiliki dua loop? Caranya bagaimana? Nah, untuk soal ini ya, kita ambil contoh misalnya kita langsung ke soal saja untuk rangkaian satu loop ini ya. Misalkan ada sebuah rangkaian listrik semacam ini. Ya, di sini nah seperti ini 2 ohm, ini 4 ohm, ini 6 ohm ya. Oh maaf, ini saya ganti saja 5 ohm dengan ini adalah 1 ohm hambatan dalamnya. Di sini GGL-nya adalah kita tulis ini plus ya, main, ini kita 12 volt.
Oke, seperti itu. Maka kalau kita ingin menentukan arus yang lewat pada rangkaian ini adalah berapa arusnya, misalnya. Nah, misalnya ini adalah titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, tentukan arus yang lewat di sini. Nah, kita bisa menentukan langsung dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Ini kita buat loopnya, ya. Kemudian kita masukkan, berarti sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Yang pertama ditemukan adalah kutub negatif, berarti min 12. Kemudian plus I, belum tahu, kali 2 plus I harusnya bertemu dengan 4 ohm plus I bertemu dengan 5 ohm plus I bertemu dengan 1 ohm sama dengan 0. Kita pindah ke sana, jadi kita tambahkan, hasilnya adalah 12I sama dengan 12. I-nya adalah 1 ampere. Jika kita ingin mencari, ya, tegangan antara titik BC. Antara titik BC itu ada arus sebesar 1 ampere yang masuk pada hambatan 2 ohm dan 4 ohm. Ya, berarti sama tegangan di BC adalah I kali 2 ohm ditambah I kali 4 ohm sama dengan 1 kali 2 ditambah 1 kali 4 sama dengan 6 volt. Sekarang apabila kita ingin mencari tegangan antara B sampai D, ya, itu sama dengan berapa? Ya, tinggal ngalihkan aja. I kali 2 ditambah I kali 4 ditambah I kali 5 sama dengan berapa? 1 kali 2 ditambah 1 kali 4 ditambah 1 kali 5 sama dengan berapa? Sama dengan 11 volt. Atau kita bisa mencari VD dari sini. Ya, ini kan tadi dari atas, ya. Dari atas seperti ini. Sekarang kalau dari bawah. Kalau dari bawah berarti V BD sama dengan ini berlawanan dengan ini, yang kita temui adalah kutub positif E. Berarti gimana? Plus, ya. Plus 12. Terus I-nya berlawanan enggak arahnya dengan loop? I-nya ke atas, kita arahnya loopnya ke bawah. Berarti berlawanan. Berarti min I, ya, I1 kali arus yang ada hambatan di sini berapa? 1 ohm. 1 ohm. Berarti sama dengan 12 min 1 sama dengan 11 volt. Nah, ternyata sama. Ya. Ternyata sama, yaitu 11 volt. Jadi dari atas juga sama dan dari bawah. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana apabila 2 loop? Nah, ini yang lebih kompleks, ya. Misalkan ada sebuah rangkaian seperti ini, ya. Misalnya seperti ini, ya. Ya, seperti ini. Ya. Ini sama dengan ini aja, diganti ini. Ini adalah 12 volt, langsung angka saja. Ini 9 volt, ini 6 volt, ya. Kemudian ini 2 ohm, ini 4 ohm, ini 6 ohm. Nah, supaya beda-beda, ya. Maka yang pertama, arus yang mengalir dari 12 volt itu arahnya ke atas, berarti ke sana, ya. Nah, ini kita tulis I1.
Sedangkan yang 6 volt ya, ini kemana? Ke kiri ya, sana. Ini kita tulis I2, kemudian di sini perpotongannya, di sini I3. Nah, lobnya kita buat lob yang ada di sini, ini lob 1. Yang di sini adalah lob 2. Ya. Mari kita selesaikan bersama. Kalau yang pertama ya, sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Yang masuk adalah I1 dengan I2, yang keluar adalah I3. Ini adalah persamaan 1. Kemudian persamaan 2. Perhatikan baik-baik. Ya, dari sini ketemu plus 9 dulu. Ya enggak? Iya, berarti yang lob pertama ya, sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Bertemu plus 9, kemudian muter lagi bertemu min 12. Kemudian plus I-nya bertemu dengan 2, searah lob ya. Kemudian I-nya I1 ya, I1. Kemudian I3 bertemu dengan 6. Sama dengan 0. Sehingga ketemu 2I1 ditambah 6I3. Ini pindah ruas, min 3 ke kanan, berarti 3. Ini persamaan 2. Ya, kemudian lob 2. Lob 2 kita ambil lob 2 searah dengan arah arus ini, sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Ya. Di sini bertemu dengan plus 9. Ya toh? Berarti bertemu dengan plus 9 dulu. Plus 9 terus bertemu dengan min ya, min 6 ya. Min 6. Terus ditambah dengan I2 kalikan dengan 4 ini ya. 4 ditambah dengan I3 kalikan 6 sama dengan 0. Sehingga dapat 4I2 plus 6I3 sama dengan ini 3 pindah ruas ke sana, berarti min 3. Ini persamaan 3. Kita dapat 3 persamaan ya, dimana I1 plus I2 sama dengan I3, 2I1 plus 6I3 sama dengan 3, dan 4I2 plus 6I3 sama dengan min 3. Nah, sekarang mari kita eliminasi ya. Kita gabung. Saya ulangi lagi. Persamaan yang pertama adalah, masih ingat? I1 plus I2 sama dengan I3. Persamaan 2 adalah 2I1 plus 6I3 sama dengan 3. Persamaan ketiga adalah 4I2 ditambah 6I3 sama dengan min 3. Nah, sekarang mari kita ganti. Kita ganti I1-nya dengan, nah di sini. Ya. Jadi I1 sama dengan I3 kurangi I2. Mari kita ganti I1-nya ini ya. I1-nya ini kita ganti dengan ini. Ya. Coba hasilnya adalah di sini. Hasilnya adalah 2 kurung I3 min I2 plus 6 I3 sama dengan 3. Terus hasilnya ini min 2I2 plus 2I3 tambah 6, 8I3 sama dengan 3. Oke, betul ya. Terus kita gabung sekarang dengan persamaan 3. Ya, ini persamaan 4. Persamaan 4 dengan persamaan 3. Persamaan 4 dengan persamaan 3.
Ya, kita gabungkan min 2I2 plus 8I3 sama dengan 3 dengan 4I2 plus 6I3 sama dengan min 3. Kita hilangkan I2 dulu dengan cara ini mengalihkan dengan 2, ini kalikan 1. Ya, hasilnya adalah berapa? Min 4I2 plus 16I3 sama dengan 6. 4I2 plus 6I3 sama dengan min 3. Kita tambah sehingga ini 0, tinggal 22I3 sama dengan 3. I3 sama dengan berapa? 3/22 ampere. Terus kita masukkan dengki persamaan, masukkan ke persamaan berapa? Misalnya persamaan 2. Nah, persamaan 2 itu kan 2I1 plus 6I3 sama dengan 3. Ya toh? Nah, kita masukkan I3-nya di situ, isinya 2I1 plus 6 kali 3/22 sama dengan 3. Hasilnya berapa di situ? Yaitu 2I1 plus, atau langsung pindah ruas saja, ya, sama dengan 3 dikurangi 18/22 sama dengan berapa? Itu sama 22 juga, berarti 4 ya. Berarti 4/22. 4/22 atau 2/11. Betul? Nah, berarti 2I1 sama dengan 2/11. Maka I1-nya sama dengan berapa? Ya. I1 ketemu. I1 sama dengan 2I1 sama dengan 2/11. Berarti I1 sama dengan 2/22 atau berapa? 1/11 ampere. Ya, jadi kita tulis dulu dari pertama, I3 sama dengan berapa tadi? 3/22 ampere. Sedangkan I1 kita dapatkan berapa tadi? I1-nya adalah 1/11 ampere atau sama dengan 2/22 ampere. Maka untuk mencari I2 kita masuk ke persamaan 1. Persamaan 1 yaitu I1 ditambah I2 sama dengan I3. Sehingga I2 sama dengan I3 dikurangi I1. Ya. Sama dengan 3/22 ampere dikurangi 2/22 ampere. Hasilnya adalah 1/22 ampere. Ya, jadi I2 adalah 1/22 ampere, I1 adalah 2/22 ampere, dan I3 adalah 3/22 ampere. Jadi sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff tadi, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Baik, saya kira saya cukupkan sekian dulu untuk hari ini. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.